ASN harus netral. Yang pertama karena tanggung jawab pelayan publik ya harus dijaga amanahnya. Kemudian karena kita ASN adalah objek pengawasan, diawasi betul oleh masyarakat dan tentu saja oleh Bawaslu ya di tahun pemilu. Kewenangan dan kekuasaan kita juga membuat pihak lain itu tertarik ya untuk mempengaruhi kita dan seolah-olah kita menjadi endorse ya bagi kepentingan-kepentingan mereka. Dan tentu saja kalau kita netral maka partisipasi masyarakat akan menjadi lebih optimal ya terhadap kebijakan ataupun program-program pemerintah. Dasar hukumnya apa? Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Disebutkan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh pihak manapun. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu, esensinya adalah di situ ada kurungan pidana 1 tahun ya dan denda 12 juta hingga 12 juta. Di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada, kampanye pasangan calon itu dilarang melibatkan ASN. Di PP nomor 42 nomor 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS. PNS itu harus menghindari konflik dan kepentingan pribadi dan golongan. PP nomor 94 2021 tentang disiplin PNS, kita dilarang memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan di pemilu dan pilkada. Di SKB Menteri 22 September 2022 ya tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak. Di situ juga diatur oleh kita semua, untuk kita semua. Larangannya apa saja? Pertama di PP 94 tahun 2021, yakni ikut dan menjadi peserta kampanye, kemudian membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah atau merugikan salah satu paslon, kemudian mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap paslon atau pihak tertentu dan memberikan surat dukungan, apalagi disertai fotokopi dan fotokopi KTP-nya disertakan. Di PP nomor 24 tahun 2004 ya, di sini ada pendekatan mempromosikan diri, memasang spanduk, baliho, menghadiri deklarasi dan menjadi pembicara atau narasumber yang menguntungkan atau bisa jadi merugikan pihak tertentu, ini juga dilarang. Nah, ketika ada pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka alurnya seperti ini, ada pelaporan ya, kemudian dilakukan kajian dan diadakan sidang pleno. Kalau ditemukan ada memang terbukti kesalahan, maka dilanjutkan yang direkomendasikan kepada KASN, diteruskan kepada pihak ya atau pejabat pembina kepegawaian dan diteruskan kepada kepolisian jika ada potensi tindak pidana. Kalau tidak, tentu laporannya akan dibatalkan. Nah, di sini kita bisa melihat hukumannya ya, pasal 15 ayat 1 dari PP nomor 42 tahun 2004 itu ada sanksi moral tentu saja. Di pasal 16 yakni ada tindakan administratif, sanksinya hukuman disiplin ringan, sedang hingga berat. Apa saja hukumannya? Di PP nomor 94 nomor 94 tahun 2021 terkait disiplin PNS ini lebih diterangkan ya bahwa hukuman disiplin tingkat ringan ini ada lisan dan tertulis, kemudian tingkat sedang ini penundaan gaji dan pangkat. Dan hukuman disiplin tingkat berat ini ada penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun dan seterusnya. Baik Bapak Ibu semua, materi dari apa yang disampaikan ini bisa secara lebih lengkap Bapak Ibu download ya di literasidigital.id dan bisa juga diunduh di s.id/modul LDSP. Follow juga Literasi Digital Kominfo di Instagram dan Kapasitas Kominfo di YouTube. Saya Gatot Sandi, semakin beretika, hidup akan semakin merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gatot atas paparannya, luar biasa sekali Bapak. Sama-sama, ini juga Ibu saking Krisna. luar biasanya Ya. mengundang pertanyaan-pertanyaan Pak. Wah, luar biasa. Jadi ada yang akan live dari pertanyaan Boleh, secara silakan. live, juga ada yang pertanyaannya nanti di kolom chat. Ya. Oke, yang pertama mungkin kita mulai dengan yang bertanya secara live dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silakan sebutkan namanya dan asal instansinya dulu. Silakan Bu. Baik, nama saya Nolanda. Saya dari Universitas Bengkulu, Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Baik Bapak, untuk kegiatan literasi digital, sektor pemerintahan sangat bagus sekali dan membuka wawasan dan pola pikir sebagai tenaga pendidik bagi saya khususnya.
mau bertanya ini Bapak, Silakan Bu Yolanda. bagaimana memberikan pemahaman kepada anak didik kita bahwa media sosial sangat berbahaya jika kita tidak cerdas atau pintar dalam bermain media sosial, khususnya seperti TikTok dan sebagainya seperti itu. Lalu yang kedua, Bapak, kenapa ya kok apa yang kita pikirkan seperti misalkan kita mau niat untuk lanjut sekolah tetapi kita masih memiliki skor yang minimum untuk bahasa Inggrisnya. Tiba-tiba muncul itu di Instagram kita tempat kursus padahal tidak mencari seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Waalaikumsalam Silakan Pak Gatot. Baik, terima kasih Bu Yolanda. Pertanyaannya bagus sekali ya. Saya catat ada dua nih. Yang pertama, bagaimana kita memberikan pengertian ya kepada putra didik kita bahwa media sosial itu punya potensi yang positif dan punya potensi yang negatif hingga berbahaya. Nah, di titik ini tentu yang pertama, yang paling bagus adalah memberikan teladan yang baik. Kita bisa memberikan contoh ya dari sosial media yang kita gunakan, seberapa produktif kita menggunakan media sosial kita ya untuk kepentingan-kepentingan pribadi ataupun organisasi. Jadi tentu yang paling mudah adalah memberikan teladan yang baik ya, sehingga mudah nanti ketika memberikan pengertian kepada putra didik kita. Yang kedua, penting sekali untuk menyelenggarakan kegiatan seperti ini ya, literasi digital. Nah, sudah diberikan linknya tuh, modul-modulnya secara lengkap ya, sehingga anak didik kita bisa lebih clear lagi terkait potensi dan ancaman yang ada di ruang digital ini seperti apa. Kemudian terkait pertanyaan kedua ya, bahwa kok saya baru ngobrol dengan teman-teman terkait liburan, tiba-tiba muncul trip ya ke Bali atau trip kemana gitu yang selaras. Nah, ada dua hal jawabannya terkait hal itu. Yang pertama adalah filter bubble. Jadi aktivitas kita di dunia maya itu terekam ya oleh aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Ada statistiknya. Berapa kali kita mengklik informasi tentang beasiswa, berapa kali kita mengklik informasi tentang liburan, dan seterusnya. Nah, behavior itu yang kemudian dikembalikan lagi kepada kita. Jadi itulah mengapa namanya filter bubble. Ya, bubble itu kan gelembung, filter itu saringan. Jadi kita masuk ke dalam gelembung yang sudah secara spesifik informasi di situ disaring. Buat siapa? Buat kita. Nah, yang kedua adalah bisa jadi ada settingan tertentu ya dari browser atau yang lain yang perlu dimatikan sehingga tidak merekam percakapan yang sedang kita lakukan. Nah, itu bisa secara lebih lengkap dicari di Google ya atau YouTube mungkin bagaimana mematikan settingan tersebut. Mudah-mudahan membantu Bu Yolanda. Baik, terima kasih Bu Yolanda atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Gatot atas jawabannya. Selanjutnya kita lihat pertanyaan di kolom chat ya dari Ibu Winda